Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Swito SPD, tempat tanggal lahir Ponorogo, Kota Reog. Tanggal lahirnya 24 Maret 1963. Tempat tinggal di Desa Sumput, RT 10 RW 3, Kabupaten Sidoarjo. Saya mengampu bidang studi seni budaya. Jadi bagi anak-anak yang suka menggambar, suka menyanyi, maka disinilah tempatnya, di bidang studi seni budaya ini. Moto saya yaitu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, itulah perkenalan pada hari ini. Baik, mari kita memasuki materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar flora, fauna, dan alam benda. Semoga pembelajaran pada hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya bisa bermanfaat atau berguna dalam kehidupan kita di hari yang akan datang. Selamat belajar. Untuk mengawali pembelajaran seni rupa ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui unsur-unsurnya, anak-anak. Unsur-unsur seni rupa meliputi titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Untuk itu, mari kita bahas terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu per satu. Baik anak-anak, untuk mengetahui penjelasan dari unsur-unsur tersebut, mari kita ikuti penjelasan ini. Yang pertama adalah unsur titik. Titik adalah unsur seni rupa yang pertama yang merupakan awal dari unsur lainnya. Jadi sesuatu bentuk itu bisa terbuat dari titik-titik. Yang kedua adalah garis, adalah rangkaian titik yang terjalin panjang menjadi satu. Itu garis. Dan garis ini bisa garis lurus, bisa garis lengkung, dan zigzag. Yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan pertemuan dari beberapa unsur. Contohnya misalnya bidang segitiga, bidang segi empat, atau mungkin bulat atau oval. Itu merupakan daerah yang harus dijadikan objek untuk menggambar. Warna adalah unsur yang terbuat dari pigmen atau cat warna, di mana dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok warna primer, kelompok warna sekunder, dan kelompok warna tersier. Kelompok primer terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Sedangkan untuk sekunder merupakan warna
gabungan dua warna primer sehingga ada warna oranye, hijau, dan ungu. Sementara untuk warna tersier itu terbuat atau tercipta dari gabungan antara sekunder ditambah dengan salah satu warna primer. Untuk selanjutnya penjelasan tentang tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan bahan di mana ada tekstur semu dan ada tekstur warna atau nyata. Tekstur semu ini dapat dibuat dengan teknik pulas atau gambar. Juga bisa menggunakan teknik cetak. Tekstur semu ini biasanya berbahan dasar yang rata, tetapi hasilnya bisa kelihatan 3 dimensi. Makanya dengan tekstur ini orang bisa terkecoh. Baik, untuk tekstur nyata adalah bahan atau kenyataan dari bahan tersebut memang bisa dirasakan. Karena terciptanya dengan teknik gurat, cukil, atau mungkin pahat. Seperti misalnya mebel dan sebagainya. Ukiran itu termasuk tekstur nyata. Nah, tekstur ini biasanya ada yang terasa kasar, halus, maupun licin. Nah, yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang adalah perbedaan intensitas pencahayaan yang jatuh pada permukaan benda, di mana benda itu bisa terlihat terang, bisa terlihat gelap, itu karena cahaya yang jatuh pada benda tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur-unsur seni rupa. Untuk selanjutnya mari kita ikuti penjelasan yang lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui apa prinsip dari menggambar. Nah, untuk bisa menggambar lebih baik, maka perlu kita mengetahui prinsip-prinsipnya. Yang pertama, mengenai komposisi. Komposisi adalah susunan objek gambar. Jadi bagaimana menyusun objek gambar itu menjadi susunan yang enak dilihat. Di mana komposisi gambar ini bisa simetris atau seimbang, bisa asimetris atau tidak seimbang, dan terpusat atau sentral. Maka kita perlu sekali dalam memperhatikan komposisi ini dalam proses menggambar. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah proporsi. Kita harus mengenal proporsi. Proporsi itu apa? Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis. Misalnya, sebuah pohon di mana ada pohon yang daunnya lebat, ada pohon yang mungkin posisinya kurang enak dilihat karena pertumbuhannya kurang maksimal. Berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan ini berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan bidang itu di dalam proses menggambar.
Misalnya bidangnya ukuran A3, maka objek yang kita gambar tentunya dicarikan objek-objek yang besar. Hasil yang dikerjakan itu pun harus besar, sehingga bisa memenuhi ruangan atau bidang tersebut. Dan harus diatur sedemikian rupa supaya terlihat lebih enak dan seimbang. Yang keempat adalah kesatuan. Dalam proses menggambar, kita harus bisa menyatukan suatu benda, di mana benda itu masih bisa berhubungan atau bersinggungan. Nah, di dalam proses menggambar, sebaiknya antara benda satu dan satu itu masih ada unsur hubungan. Misalnya, satu gelas air dengan satu botol air itu masih ada kaitannya. Berbeda juga misalnya kalau satu botol air lalu di sebelahnya itu ada sebuah cangkul, maka itu tidak ada kesatuan. Nah, untuk itu di dalam mengambil objek yang akan digambar itu harus memikirkan kesatuan dari benda tersebut. Oke, itu untuk sementara prinsip menggambar. Untuk itu harus kita pelajari, kita pahami, sehingga nanti dalam proses menggambar kita tidak menjadikan sebuah dilema. Hasil yang kita peroleh harus betul-betul maksimal. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari teknik menggambar. Kalau tadi kita sudah membahas tentang atau mempelajari tentang unsur seni rupa dan tentang proses atau prosedur menggambar atau prinsip menggambar. Kali ini kita akan pelajari atau mengetahui teknik menggambar. Dalam proses menggambar tentunya ada beberapa teknik dan ini berkaitan dengan media yang kita buat atau yang kita siapkan. Tentunya kita harus sesuai antara media atau bahan yang kita pakai dengan teknik yang kita gunakan. Untuk itu, teknik menggambar yang pertama, ayo kita ikuti dengan teknik pointillis. Apa itu teknik pointillis? Teknik pointillis adalah proses menggambar dengan menggunakan titik-titik, di mana titik-titik itu akan dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah gambar. Jadi tidak ada garis, tetapi langsung titik-titik. Nah, ini namanya teknik pointillis. Baik, selanjutnya teknik yang kedua adalah teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Teknik arsir adalah proses menggambar dengan menggunakan alat atau media dengan cara diarsirkan, di mana model arsiran bisa berbentuk garis lurus atau bisa berbentuk garis serong.
untuk bisa membuat gambaran dengan teknik arsir ini, maka kita perlu berlatih dan selalu berlatih, karena teknik ini kelihatannya mudah tapi ternyata agak sulit, karena di sini harus ada gelap terang yang jelas. Baik, itu teknik arsir. Yang berikutnya adalah teknik blok atau siluet, di mana membuat gambar atau bentuk dengan memblok atau memberikan warna secara rata, sehingga bentuk tersebut tidak kelihatan tiga dimensinya, seperti rata. Oke, contohnya seperti pada gambar ini. Baik. Untuk berikutnya adalah teknik akuarel. Perlu diketahui anak-anak bahwa teknik akuarel ini tentunya sudah mulai kita menggunakan media warna atau cat. Nah, mengapa disebut dengan teknik akuarel? Karena sapuannya ini menggunakan sapuan basah. Jadi menggunakan air. Lebih basah, hasilnya akan lebih transparan. Dan dengan teknik akuarel ini diharapkan gambar atau lukisannya itu menjadi transparan. Baik, untuk berikutnya adalah teknik Dussel. Teknik Dussel biasanya digunakan oleh sekelompok orang untuk membuat bentuk atau gambar itu dengan cara menggosokkan. Nah, tentunya yang digunakan adalah pensil yang lunak atau menggunakan arang, sehingga digunakan untuk membuat lukisan atau gambaran itu mudah. Berikutnya adalah teknik plakat. Teknik plakat ini hampir sama dengan akuarel, hanya saja kalau plakat ini akan lebih cenderung pada hasil yang tebal. Jadi cat yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak tambahan air. Nanti pasti hasilnya menjadi tebal. Nah, makanya pada umumnya anak-anak yang pemula itu cenderung menggunakan teknik plakat ini, karena hasil yang diperoleh itu langsung terlihat jelas. Baik, yang terakhir adalah teknik linear atau garis. Beda dengan arsiran tadi. Kalau arsiran itu cenderung lebih pekat. Tapi kalau linear ini akan lebih jelas goresan atau arsirnya, ya. Goresan. Karena linear itu garis. Jadi membuat bentuk gambar dengan menggunakan garis-garis. Nah, tentunya ini akan menggunakan teknik gelap terang atau sapuan gelap terang. Maka tadi ada prinsip di mana ada unsur di mana unsur nirupa itu adalah gelap terang. Maka cahaya yang menerpa pada benda tersebut akan ditampilkan lebih terang. Tapi yang tidak kena cahaya akan diberikan goresan atau arsiran. Nah,
Itu ada beberapa teknik, meskipun teknik ini tidak semuanya disukai oleh anak-anak. Maka dalam menggambar tentunya mana yang dipilih atau mana yang disukai. Nah, itu tadi adalah teknik menggambar. Terima kasih, dan selanjutnya mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Untuk menggambar itu tentunya ada prosedurnya atau tata caranya. Tata cara menggambar atau prosedur menggambar atau urutan-urutan dari proses menggambar tersebut. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu objek gambar. Objek gambar yang akan kita gambar itu apa? Misalnya tanaman, binatang, manusia, atau alam benda. Nah, itu kita pilih. Kita tentukan. Setelah itu susun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik. Maksudnya begini, menyusun suatu benda dalam sebuah objek gambar atau bidang gambar itu tidak mudah, tidak gampang. Jadi harus mengikuti aturan supaya bisa diterima oleh orang lain. Tentunya komposisinya yang baik, proporsinya yang betul, keseimbangannya juga yang enak, apalagi irama yang benar-benar baik. Irama itu berkaitan dengan gambar atau goresan termasuk warna yang diciptakan. Itu akan menciptakan irama. Berikutnya, setelah itu perlu kita amati objek gambar secara langsung. Nah, ini tentunya proses ini adalah, atau prosedur ini adalah prosedur menggambar model. Jadi, benda atau objek yang akan kita gambar, kita tentukan, kita susun, lalu kita amati dengan seksama. Yang keempat adalah membuat sketsa. Setelah kita amati, buatlah sketsa pada bidang gambar. Nah, kalau sketsanya sudah jadi, maka yang terakhir adalah proses mewarnai. Untuk proses mewarnai ini, tentunya kita harus hati-hati. Media kita apa, teknik yang akan kita gunakan nanti menggunakan teknik apa. Nah, itu prosedur menggambar. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, baik. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam prosedur menggambar itu yang pertama adalah memilih objek gambar atau benda yang akan kita gambar. Nah, tentunya ada beberapa contoh objek gambar di mana pada hari ini kita akan memahami, mempelajari tentang objek gambar flora, fauna, dan alam benda. Apa itu flora, apa itu fauna, dan apa itu alam benda. Baik, untuk flora, kita sudah tahu bahwa flora itu adalah tumbuh-tumbuhan. Objek yang kita ambil adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa diambil dari bunganya, bisa dari batang, daun, bisa dari buahnya,
bisa juga bagian-bagian tersebut, tapi juga bisa juga secara utuh. Misalnya, pohon pepaya, pohon pisang, pohon mangga, itu secara utuh. Jadi mulai dari batangnya, daun, buah. Nah, untuk menentukan pilihan itu tentunya mencari objek yang tidak rumit, yang sederhana, yang gampang digambar. Contohnya ini misalnya bunga, lalu ada palem, ada bunga yang daunnya bergaris, ada juga pohon pisang yang dikerdilkan. Itulah contoh-contoh objek tumbuh-tumbuhan atau flora. Untuk selanjutnya adalah objek binatang atau fauna, di mana binatang ini banyak sekali jenisnya. Ada binatang yang berkaki 3, berkaki 3. Ada binatang yang berkaki 4, ada binatang yang berkaki 2, ada yang bisa terbang, ada yang bisa melata, dan sebagainya. Ada binatang yang merayap dan sebagainya. Bahkan ada binatang yang hidupnya di dalam air. Nah, untuk itu anak-anak bisa memilih salah satu objek binatang tersebut sebagai bahan atau model untuk membuat gambar atau lukisan. Di sini saya tayangkan ada gambar kuda, ada ayam, jago, ada burung, ada merpati, sebagainya. Nah, Anda bisa memilih jenis binatang apa yang kamu sukai untuk bisa dijadikan objek gambar atau lukisan. Objek gambar berikutnya adalah alam benda. Alam benda ini berkaitan dengan benda-benda mati. Makanya di dalam menggambar alam benda ini tentunya harus mencari benda-benda yang artistik, yang mempunyai nilai seni. Jadi cari benda-benda tersebut, lalu kumpulkan, lalu susun dengan baik, dan baru digambar. Di sini saya akan menayangkan benda-benda yang sering digunakan sebagai objek lukisan. Nah, ada guci, ada cangkir, ada mungkin buah-buahan termasuk. Karena buah itu sudah terlepas dari pohonnya, maka itu dianggap sebagai benda mati. Lalu mungkin teko, cangkir, gelas, dan sebagainya. Lalu ada poci. Nah, atau benda-benda yang lain. Bisa juga misalnya helm, sepatu, dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa mencari atau memilih benda-benda yang lebih artistik dan lebih mudah digambar. Demikian penjelasan tentang objek gambar yang akan kita pelajari pada proses menggambar ini. Baik anak-anak, ini media menggambar. Jadi mohon perhatiannya untuk dicermati bahwa dalam menggambar perlu media yang dibutuhkan dalam menggambar flora ini. Di antaranya ada pensil, ada kertas gambar atau buku gambar, penghapus, penggaris, cat warna, kuas, dan palet. Nah, ini mohon untuk disiapkan
supaya kalian tidak kesulitan di dalam proses menggambar nanti. Oke, selamat. Oke, baiklah anak-anak. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah paham? Paham ya? Oke. Yuk, ya, selanjutnya kita akan melakukan proses menggambar. Kali ini kita memilih salah satu objek dari tampilan tadi, yaitu yang kita pilih adalah flora. Ya, hari ini akan menggambar flora, maka tentukan pilihanmu dari 4 gambar tadi. Pilih salah satu, lalu amati dengan seksama gambar tersebut. Selanjutnya kamu buat sketsa gambar pada bidang kertas yang sudah tersedia. Nah, jika sketsanya sudah jadi, langkah berikutnya adalah memberi warna. Sehingga akan menjadi sebuah gambar berwarna. Dan jika sudah sempurna, maka langkah berikutnya adalah foto gambar tersebut, lalu kirimkan ke WA-nya Pak Wito. Oke? Bagaimana? Semangat anak-anak? Semangat menggambar. Oke.